Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi banyak sekali kenikmatan pada kita semua, di antaranya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat aman ya, alhamdulillah, sehingga bisa mengadakan pengajian, hadir pengajian di pagi hari ini. Semoga pengajian kita di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Selanjutnya pagi hari ini akan saya awali dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa ayakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukhdhafa finnar." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Yaitu yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini berisi pokok-pokok agama. Yang pertama tentang halawatul iman, tentang manisnya iman. Manisnya iman niko apa, ibu-ibu? Udah pernah toh pengajiannya? Manisnya iman udah pernah belum? Ya. Jadi dari hadis ini kesimpulannya, jasad dan roh itu ada kesamaan. Sama-sama bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Meskipun kalau hati seseorang, ya, jiwa seseorang itu sudah sampai mati gitu ya, sementara orangnya masih hidup, ya kita akan melihat orang yang sekarang ini kita lihat sedang melakukan kedoliman-kedoliman. Ya. Kedoliman paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik ya. Banyak orang sekarang mengaku meragukan keberadaan Tuhan. Luar biasa sekali ya. Dia pikir dia itu muncul dari mana gitu ya. Jadi ada orang-orang sampai seperti itu. Dengan Allah itu tidak mengakui ya. Bahkan yang lebih jauh, seolah-olah Allah itu enggak memperhatikan dia, enggak nyayangi dia. Semua agama sama. Lah dipikir Allah ngasih wahyu, memberi petunjuk ayat demi ayat, surat demi surat itu untuk khusus untuk manusia, itu dikira main-main gitu ya. Jadi kalau manusia menggunakan akalnya, ya dia akan menemukan Robnya, menemukan Tuhannya. Nah ini kedoliman-kedoliman yang kita saksikan sekarang ya, pelecehan-pelecehan terhadap agama, itu menunjukkan apa? Ya dia sedang melakukan kedoliman yang paling besar, yaitu mengingkari haknya Allah untuk diagungkan. Dan juga matinya hati menyebabkan seseorang itu lebih buruk dari binatang. Kita sekarang melihat kekejaman-kekejaman yang luar biasa ya. Belum lama saya melihat video menterinya Israel itu Pak, di penjara, dia kunjungan di penjara, terus dia perlihatkan orang-orang Palestina yang diikat ke belakang ini Pak.
nggak tahu itu diikat berapa lama, matanya ditutup itu, pada disuruh nelungkup semua itu. Menterinya dengan sombong mengatakan, seperti ini kami memperlakukan para tawanan. Dan lebih jauh, para teroris akan kami bunuh. Loh, sejahat itu ya, orang udah didolimi, disiksa, dihancurkan rumahnya, dibunuhi keluarganya, masih dikatakan teroris. Sampai seperti itu, orang kalau udah mati hatinya itu, binatang aja nggak ada yang bisa nandingi dia gitu ya, kekejamannya. Nah, sekarang yang terjadi lagi di Sudan. Jadi pemerintah yang sekarang itu menggulingkan pemerintah sebelumnya, dibantu juga oleh Zionis Israel. Pemberontaknya sama, dibiayai juga oleh antek-anteknya Zionis Israel itu. Wah, kejamnya itu luar biasa, Pak. Hitungan hari itu ribuan orang meninggal itu. Kalau di Palestina itu dengan bom, artinya ya pesawat-pesawat ngebom itu. Kalau di sana main tembak, Pak. Orang diginiin di pohon itu. Ada, mohon maaf, ngeri sekali, digantung seluruh keluarga itu, anak-anak masih kecil itu. Ada kemarin video saya dapat kiriman itu, ibu-ibu ngungsi dengan anak-anaknya, masih kecil-kecil anaknya itu. Salah tempat ngungsi. Malah ketemu pemberontak-pemberontaknya itu ditakut-takuti dulu. Setelah itu anak yang dia dekap itu dia ditembak satu-satu, Pak, di depan ibu itu. Kekejamannya sudah sampai seperti itu. Jadi orang kalau, jangan dikira ya, kalau kita itu enggak merasakan nikmat kasih sayangnya Allah, tidak mengamalkan apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita itu ya, itu sebenarnya kan kasih sayang dari Allah supaya kita ini hidup mulia gitu ya, maka akan terjadi seperti itu, orang-orang yang hatinya mati. Nah, bedanya kalau jasad, monggo sudah ada minumannya mumpung anget, supaya nggak ngantuk, supaya nggak tegang ya. Ini pengajian dulu-dulu wis pembantaian ya. Tapi Pak, ngeri Pak, maksud saya kita bisa duduk santai, pengajian itu nikmat yang besar sekali, maksud saya gitu ya. Ini kita jaga nikmat ini supaya ditambah oleh Allah. Ya, orang kalau ngingkari nikmatnya Allah itu siap-siap dapat hukuman, udah gitu aja simpelnya ya. Monggo diminum dulu mumpung anget. Makin ndak gelak. Mesake sing masak gitu. Bismillah. Ya, mudah-mudahan yang menyediakan makanan minuman ini dapat pahala dari Allah. Ya, semua panitia, semua penyelenggara termasuk yang menyediakan makanan minuman itu dapat pahala mereka yang hadir semuanya ini ya, tanpa mengurangi ganjaran mereka yang mengaji. Jadi pahala memfasilitasi kebaikan itu dapat pahalanya orang yang berbuat baik itu. Sama kalau memberi takjil kan, memberi takjil yang makan 60 ya dapat pahala 60 orang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sama ini menyediakan fasilitas orang ngaji dapat pahalanya orang ngaji tanpa mengurangi pahalanya orang-orang yang ngaji itu ya. Nah seperti itu. Jadi badan kalau sakit dia nggak akan merasakan nikmat, Pak. Jadi kadang kita itu diingatkan oleh Allah ya dengan sakit. Ini loh, selama ini kamu dikasih nikmat bisa dengar. Tiba-tiba bengkak telinganya, radang, ya. Pendengarannya berkurang. Tiap hari bisa ngelihat jelas, bisa nonton berbagai kenikmatan ya. Tiba-tiba mohon maaf belekan ya gitu ya. Atau mohon maaf katarak, operasi gagal. Saya barusan ketemu orang yang gagal operasi gitu ya. Yang satu masih bisa melihat tapi ngelihatnya cuma satu bunderan gini, Pak. Jadi kalau ketemu orang, misalnya ketemu saya, dia mesti ngelihat ke bawah, ini diulungi tangan gue salaman pora kan gitu ya. Karena nggak ngelihat semuanya. Kita bisa ngelihat semua, itu nikmat ya. Kadang Allah ngasih itu dengan sakit. Nah sama, orang yang sedang sakit dia nggak merasakan nikmatnya makan, bahkan yang sedang sakit demam gergesi, ya, tulang-tulangnya sakit nggak bisa tidur. Itu sama, roh atau jiwa kita itu ketika sakit nggak merasakan manisnya iman. Dan namanya hati, kolb itu ya, kolbun itu maknanya bolak-balik. Tanda-tanda akhir zaman itu bisa jadi orang pagi beriman, sorenya sudah seperti itu.
Nah, memang bolak-balik. Kadang pagi semangat, sorenya sudah maksiat ya. Pagi pengajian, sore dangdutan gitu ya. Atau bahkan yang ngeri itu video peresmian masjid malah dangdutan, ngundang penyanyi-penyanyi ya. Ya itu aneh itu, peresmian masjid kok malah dengan maksiat gitu. Nah, kemudian apa? Rasulullah SAW itu sering berdoa supaya hati itu istiqomah dalam kebaikan. Nah, doanya ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balikkan hati, sabit qalbi, ya, kuat teguhkan hati kami ini ya, ala dinik, atas agamamu. Itu Rasulullah aja doa seperti itu. Dan ya kita dianjurkan memperbanyak doa ini juga. Karena memang yang namanya hati itu seperti itu, Pak. Kadang zikir ingat pada Allah, kadang sibuk dengan dunia, risau dengan dunia. Padahal dia nggak ngerti mau matinya kapan gitu ya. Pisah dengan dunia kapan gitu ya. Nah, tanda orang yang manis iman itu satu, bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Ya, seperti panjenengan yang pagi hari ini sebenarnya bisa jalan-jalan, bisa kemulan lagi, ya toh. Ngantuk toh Bu? Nggih, kalih tunjuk Bu. Ya. Kan adem-adem ini penake kemulan nggih Pak ya. Ya, apa wedangan di rumah gitu ya. Mau datang ke masjid pengajian ya, bersungguh-sungguh pengen dapat hidayah Allah dan menikmati pengajian ini, bisa mengalahkan nafsunya, senang ke pengajian. Nah, itu tanda nikmatnya iman. Bahkan selain meluangkan waktu, menyisihkan hartanya untuk ikut memberi konsumsi dan sebagainya, nah itu juga tanda nikmatnya iman. Ya. Termasuk ketika kita ridho Allah sebagai Rabb kita, karena banyak amalan itu sumbernya di hati. Ibadah itu fungsinya membersihkan hati. Ya. Kita ini kan oleh Allah diberi rezeki berbeda-beda ya Pak ya. Motornya juga, ono sik motore gede, ono motore cilik wis mulai merotoli gitu. Ya, rumahnya ada yang kemarin sengedo terbang ya. Ada yang hujan langsung bocor gitu ya. Tapi ada yang rumahnya tingkat gitu ya. Nah, apa yang membuat hati lapang ketika melihat orang itu rezekinya kita ngeliat kok enak banget ya gitu. Padahal kayak orang pengajian benar gitu ya. Itu adalah qanaah, menerima apa? Ya, dengan hati yang lapang, pembagiannya Allah. Bahwa setiap orang itu diberi bagian oleh Allah dengan kadar yang Allah tentukan. Yang Allah lihat terbaik untuk kita. Jadi hidup itu ujian. Ujian itu bisa diberi atau kenikmatan, bisa diambil atau kehilangan. Dan belum tentu nikmat, ya, kesenangan-kesenangan itu, ujian kesenangan itu lebih mudah dibanding ujian kehilangan, Pak. Belum tentu. Sekarang coba yang berani dengan Israel itu siapa? Ya, para pejuang yang bahasanya milisi, bukan militer yang punya pesawat, punya tetangganya negara-negara muslim itu ya. Tetangganya semua negara muslim itu. Sudah punya pangkalan militer, punya segala senjata canggih. Enggak ada yang berani itu dengan Amerika, dengan Israel itu. Yang berani malah ini, para pejuang-pejuang ini yang berjuangnya dengan apa? Bikin terowongan itu. Jadi mengandalkan apa? Kesabarannya, keyakinannya, pertolongan Allah gitu ya. Keluarganya disulik, disiksa. Syekh Ahmad Yasin itu Pak, itu nggak bisa apa-apa, lumpuh total Pak. Dia jalan mau sholat aja harus didorong. Itu bunuhnya pakai apa? Pakai helikopter dirudal 2 kali itu. Orang seperti itu. Yang berani melawan yang seperti ini. Bukan raja-raja yang kendaraannya mewah, pengawalnya banyak, ya, rumah di mana-mana, istana di mana-mana. Bukan itu yang melawan. Yang melawan justru orang-orang yang kita ngelihat kayak orang kekurangan. Secara fisik aja kekurangan gitu ya. Dan mereka biasa masuk penjara, disiksa, keluar, berjuang lagi gitu ya. Para yang yang
jadi panglimanya kemarin yang udah syahid itu Muhammad Dev itu ya. Itu sembunyi nggak punya HP, Pak. Puluhan tahun itu. Makanya disebut julukannya apa itu ya? Dev itu tamu. Jadi orang yang selalu lokasinya aja orang nggak ngerti di mana dia. Bahkan foto terakhirnya aja orang Israel nggak ngerti. Udah berubah, dia udah pernah ditahan gitu ya. Muhammad Dev itu ya. Ini kayak manusia bayangan dan nggak pakai teknologi, menghubungi orang lain itu nggak pakai HP, tapi dia yang membentuk ini, yang menguatkan pasukan itu, yang bikin apa pasukan itu makin canggih, pasukan perlawanan itu ya. Orang-orang seperti ini yang melawan, bukan raja-raja. Kadang-kadang orang itu diberi nikmat oleh Allah malah menyombongkan diri, diberi kekayaan, kepintaran, sekolah tinggi, malah semakin sombong kepada Allah. Yang kaya-kaya itu kan ajak pengajian ya urung tentu gelem toh Pak ya. Iso delok nang YouTube ustaze mah apik-apik gitu. Gitu. Logikanya begitu, ning mbah ngaji apa ora gitu ya. Iya toh, yang memakmurkan masjid itu rata-rata orang kaya orang miskin. Iya kan? Nah, ini yang paling kaya siapa di sini? Nah, artinya tidak mesti bahwa diberi kesenangan itu membuat orang tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu sehat, kuat, ya, pinter, prajuritnya banyak, negerinya makmur, Mesir itu ya. Akhirnya apa ujungnya? Dia menyombongkan diri, mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Lu ngaku Tuhan. Padahal dia yang butuh makan, tidur ya kan. Butuh minum gitu ya. Masih mengaku. Nah, seperti itu ya gambarannya. Jadi manisnya iman itu adalah bisa merasakan nikmatnya ketaatan, senang pada ketaatan dan mendahulukan ketaatan di atas hawa nafsu. Seperti wah sudah adzan subuh. Sekarang adzan subuh belum jam 4 sudah adzan ya, Pak ya. Nah, kalau orang beriman kan nikmat bangun subuh. Alhamdulillah ya Allah bisa bangun subuhan ke masjid. Nah, itu tanda manisnya iman. Tapi orang yang biasa belandang subuhannya bahkan nggak subuhan ya. Saya punya ponakan Pak kerja security itu ya di satu toko itu, security-nya kan banyak ya. Itu dia cerita sendiri, tak tanya-tanya itu. Banyak teman-temannya itu Islam, Muslim ya. Itu jarang sholat. Bahkan banyak yang nggak Jumatan. Dan akhirnya apa Pak? Mayoritas teman-temannya itu anak-anak muda Pak, gaji UMR. Judol, rata-rata judol itu. Kok ya dilalai ono sing menang gitu ya. Memotivasi teman-temannya itu toh. Padahal itu le menang wis bar kalah oke banget itu. Wis kalah oke banget lagi menang ya. Saya kan memotivasi temannya yang pada belum menang itu kan. Ya situ nanti ujung-ujungnya bayangkan UMR Pak, tiap hari judol. Kira-kira nanti temannya apa itu? Pinjol. Deloken kuwi sing kaya ngene temannya mesti pinjol ya. Wong sugih wis entek bandane apa meneh aplikasi makin cepet Pak. Kalau dulu kan main lelekan 3 dina ya. Saiki sedina ora nganti sedina entek itu bandane. Ya. Nah, itu untuk seperti itulah. Jadi orang semakin jauh dari Allah ya, semakin mudah dia digoda setan, semakin dia sulit mengendalikan hawa nafsunya. Disitulah letaknya iman. Kita justru bisa nyetir hawa nafsu kita itu mengikuti maunya Allah. Nah, itulah nikmatnya iman di situ ya. Dan karena hidup ini ujian ya, kita itu bisa memandang ujian itu dengan benar. Sebagaimana orang-orang di Palestina itu yang anaknya mati syahid, ya Allah saya ikhlas ini ya Allah. Dan video itu dilihat banyak orang ya. Sekarang orang Eropa itu berbondong-bondong masuk Islam karena heran ini agama apa ini ya. Ini orang-orang macam apa kok bisa sampai sesabar itu ya. Padahal sudah nggak punya rumah Pak. Bayangkan nggak punya rumah ya. Ya mereka harus menghadapi panas, hujan, dingin gitu ya. Hidup di tenda-tenda, wis neng tenda wis dibomi itu Pak. Ada yang kehilangan tangan, matanya dan sebagainya itu ya. Itu masih bisa bersabar di hadapan Allah. Dan inilah yang membuat banyak orang masuk Islam. Itu sebabnya Al-Quran itu sepertiganya itu isinya kisah-kisah umat dahulu supaya apa? Menguatkan kaum muslimin, orang-orang beriman. Dahulu itu Rasulullah SAW beserta para sahabatnya itu
Di Mekah itu berapa tahun di Mekah? 13 tahun Pak. Di Madinah itu 10 tahun ya. Itu banyak menangnya di Madinah. Kalau di Mekah udah 13 tahun ditindas. Dan Rasulullah belum boleh melawan. Sehingga ketika pengikutnya dihabisi, dia cuma bisa disiksa, ya, dia cuma bisa datang, Allah menjanjikan surga untuk keluargamu. Cuma pisahnya gitu. Bahkan kita ngelihat kisahnya Bilal itu kan disiksa di tempat yang panas, ditindih batu, dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang sampai-sampai pemiliknya itu, andai kau beli lebih murah dari itu aja saya lepaskan gitu ya. Abu Bakar jangan, andai kau jual lebih mahal tetap tak beli gitu ya. Iya, karena nilai orang beriman itu di hadapan Allah ya, tidak ternilai gitu ya. Jadi istilahnya di tengah kesulitan-kesulitan itu kan sampai sebelum ke Madinah mereka hijrah 2 kali ke Habasyah itu ya. Ini nyebrang laut istilahnya. Hijrah sampai nyebrang laut. Nek Madinah itu kan masih dataran ya. Ini ke Afrika, Pak, nyebrang ke Afrika. Dilakukan karena saking beratnya beragama di Mekah itu ya. Bahkan Rasulullah yang orangnya berwibawa, keluarga besarnya, keluarga yang hebat di sana ya, dilindungi oleh pamannya pun mendapat tekanan yang berat. Sampai istrinya sakit meninggal, pamannya pun kemudian meninggal gitu kan. Nah, itu sepertiga isi Quran itu kisah untuk menguatkan mereka dan juga untuk menguatkan kita semua, karena hidup itu memang ujiannya berat sekali. Yang ngerti mesti yang sudah sepuh-sepuh itu kan ujiannya udah banyak ya Pak ya, udah tutup ya. Nah, nek seisih nom kaya kula mungkin lagi setengahnya. Kalau yang udah sepuh-sepuh kan ujiannya udah banyak ya. Nah, itu supaya kita kuat, makanya sepertiga Al-Qur'an itu isinya kisah dan umumnya turun di Mekah untuk menguatkan kita dan agar iman kita semakin teguh sehingga kita bisa merasakan nikmatnya sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun orang-orang di Palestina itu merasakan kesusahan ya, tapi mereka menikmati perjuangannya, Pak. Itu hidup di terowongan di bawah itu nggak gampang loh, Pak. Hidup ditindak nggak gampang, tapi mereka bisa jadi lebih bahagia dari kita. Merasakan kenikmatan yang lebih dari raja-raja yang sekarang sedang enak-enak di istananya itu. Yang memilih berteman dengan para pembantai itu. Mereka bisa jadi lebih bahagia. Dan disitulah yang disebut manisnya iman. Meskipun kesusahan, kesulitan, sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimusuhi satu negeri loh Pak. Jangan pernah dimusuhi satu kampung. Sak kampung dimusuhi sak kampung wis ngeri kalau sak negeri gitu ya. Ya, sampai diusir dari negerinya loh. Nabi Ibrahim itu loh. Dimusuhi sak organisasi wis abot ya ta. Diboikot sak kanca-kancane. Ketua ora dadi akoni misalnya kan gitu. Coba kayak kuwi abot ya, apalagi Nabi Ibrahim itu sampai harus diusir. Dan saat itu yang beriman cuma 3 orang, dia, istrinya ya Sarah itu, dan keponakannya yaitu Nabi Lut alaihissalam. Kemudian dari Irak itu kan hijrah ke Syam kan. Nah, dari Syam ke Mesir gitu. Bolak-balik ke Syam lagi. Setelah itu punya istri Hajar ya, hijrah lagi ke Mekah. Bayangkan Pak ujiannya, suruh meletakkan istri dan anak di satu tempat yang tidak ada apa-apanya itu. Ujiannya seberat itu Pak. Lama pengen punya anak, 80 tahun lebih ya. Begitu punya anak-anaknya suruh dipisah gitu ya. Itu ujiannya Nabi Ibrahim. Nah seperti itu ya, manisnya iman. Nah sekarang bagaimana supaya tumbuh manisnya iman? Rasulullah tadi sudah menyebutkan 3 hal. Yang pertama, mangkanallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ya pertanyaannya ini, bagaimana supaya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya gimana Bu supaya cinta kepada Allah? Ya dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang-sayang. Orang kenal mah tak sayang-sayang gitu ya. Ya tak kenal maka ta'aruf ya.
mengenal, ma'rifatullah, mengenali Allah ya. Nah, caranya dengan tadabbur, dengan merenungkan ayat-ayat Allah. Ayat itu artinya apa? Tanda-tanda kekuasaannya Allah, sinyal-sinyal dari Allah. Baik yang ada di alam semesta, yang ada di diri kita maupun di ayat-ayat kauliyah yang turun Allah itu ngurusi kita ya, sampai ngirim itu malaikat Jibril, malaikat paling mulia, sampai dia utus orang paling mulia untuk menunjukkan pada kita jalan yang paling mulia. Wah, Allah itu cintanya sampai seperti itu ya. Dan itu nikmat yang melebihi nikmat fisik, Pak. Belum setiap hari itu kita diurus sama Allah. Jenengan diurus kali Gusti Allah mboten? Jenengan tidur ambekan apa mboten? Ayo tidur orang ambekan bablas ya toh. Ketika tidur darah ini beredar enggak? Beredar dengan cara apa? Dipompa. Jenengan sik ngompo. Ngeten iki. Mboten pun otomatis kula saged omongan iki darah itu beredar sendiri sehingga lidah saya itu enggak kaku, otak saya enggak beku gitu kan. Jadi tiap hari kita diurus sama Allah ya. Jantung supaya bekerja butuh energi. Kita makan ya dari bumi ini tumbuhan. Tiap hari Allah munculkan tuh matahari. Diatur matahari itu untuk kita ya. Kita butuh minum. Jenengan kuat berapa hari enggak minum? Allah yang nurunkan hujan. Memang jenengan sik nurunkan hujan, bukan toh gitu ya. Nah, belum Allah kasih nikmat ke setiap kita itu ya, bisa melihat. Coba jenengan dibibet 1 hari kuat mboten? Nah, terus apa namanya, bisa makan, nikmat punya lidah. Saya pernah itu melihat podcast ada orang yang apa itu namanya, yang dioperasi ditutup. Jadi kadang ada rongga atasnya itu berlubang itu loh Pak, dijahit apa ya namanya itu, operasi apa itu yang giginya kan? Hah? Apa? Lupa saya namanya itu. Nah itu marak kena omongan apa sengau-sengau itu loh. Nah itu ditutup ya, dijahit ya, karena namanya anak kecil, benangnya itu ditarik-tarik. Akhirnya teman lubangnya sidik. Itu ketika makan ya kadang makanan itu masuk ke saluran nafas Pak. Ya, jenengan kalau saya punya tetangga itu karena sakit ya, tenggorokannya nggak bisa dipakai lewat, itu masukkan makanan lewat hidung Pak. Sampai seperti itu ya, kita bisa makan normal itu, nikmat besar sekali. Bisa melihat nikmat dari Allah ya. Makanya orang beriman yang ketika diuji oleh Allah diambil penglihatannya, buta dia, itu gantinya apa Pak? Surga. Orang yang beriman diuji dengan kebutaan, di akhirat itu surga ganjaran itu. Mata kita ini nilainya kayak surga Pak. Memang surga dunia coba kalau nggak punya mata, kerja aja susah kan? Kan pernah ngelihat orang-orang buta atau penglihatannya udah berkurang, kan kelihatan sekali, jalannya aja kelihatan, mau apa-apa kan kelihatan dia. Belum kalau pendengaran, coba nggak bisa dengar, wah itu ngeri sekali itu. Banyak sekali kenikmatan Allah berikan, tapi kita sering lupa. Dan sering kenikmatan itu justru dibuat untuk maksiat, melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap detik kita ini diberi kenikmatan oleh Allah ya. Allah ngatur seluruhnya itu untuk kenikmatan hidup kita ya. Nah seperti itu. Kalau kita paham bahwa Allah mencintai kita, makanya setiap surat itu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan orang kafir pun diberi kenikmatan di dunia ini gitu ya. Karena bagi Allah dunia itu tidak lebih baik dari sayap nyamuk gitu ya. Sehingga orang kafir pun bisa merasakan kenikmatan di dunia. Nah bedanya orang beriman dengan orang kafir itu besok di akhirat Pak ya. Karena kita mengorbankan dunia untuk mendapatkan akhirat. Jadi perlu disadari selama hidup di dunia mesti kita berlelah-lelah, bersusah-susah ya. Dari satu ujian ke ujian berikutnya. Kapan istirahatnya Bu? Ya, kalau kita bersabar istirahatnya besok di surga ya. Selama di dunia kadang-kadang istirahatnya putune bengok-bengok ya Pak ya. Nendang bal ning jero omah ya itu. Di dunia itu ora ana tempat istirahat yang sesungguhnya ya. Istirahat sesungguhnya adalah di akhirat. Itu sebabnya surga dunia itu yaitu tadi manisnya iman. Nah, supaya sekarang tadi kan cinta pada Allah
dengan mengenali nikmatnya Allah, dengan mengenali betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Gimana caranya, Pak? Dengan nggih, menjalankan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sama, Pak. Jadi cara supaya kita mencintai Rasulullah sama seperti saat mencintai Allah, mengenali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis, dari ayat-ayat Al-Qur'an, karena Allah juga menjelaskan tentang siapa Rasulullah itu. Dan tentang terutama bagaimana Rasulullah mencintai kita. Rasulullah tresna mboten kalih panjenengan. Nah iya, makanya kita mestinya balik lebih cinta kepada Rasulullah loh ya. Buktinya ini ada banyak ya, sudah saya carakan hadis-hadisnya, bukti bahwa Rasulullah ini mencintai kita ya. Ini dari Abu Hurairah ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Jadi setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah wa innih taba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiya na'ilatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dari Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan setiap nabi dikaruniai doa yang mustajab. Masing-masing nabi itu telah menggunakan doa tersebut. Adapun aku Rasulullah ya, maka aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Syafaat itu apa, Bu? Pertolongan. Rasulullah itu menyiapkan pertolongan untuk kita, Pak. Coba itu. Emangnya kita ngasih apa sama Rasulullah? Rasulullah itu sudah menyiapkan pertolongan untuk kita, di mana di hari betul-betul kita butuh pertolongan ya. Setiap umatku yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia akan memperoleh syafaat tersebut insya Allah ya, begitu ya. Kemudian hadis yang lainnya, yang lanjutkan hadis tadi dulu ya. Kelak di hari kiamat itu ya, semua nabi didatangi nggak bisa memberi pertolongan, datanglah mereka kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sujud ya di hadapan arsy-Nya Allah, sujud memuji-muji Allah di sana ya. Kemudian Allah mengatakan yang artinya seperti ini, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah pasti dikabulkan. Silahkan berikan syafaatmu. Maka beliau pun berkata, ya apa perkataannya, Pak? Ini perkataannya yang terkenal itu sebenarnya ini di hadis yang terkenal ini itu. Ummatika ya Muhammad ya udkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aimani min abwabil jannah. Jadi Rasulullah itu mengatakan ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Jadi perkataan Rasulullah yang ummati itu hadisnya ini. Ya, umatku ya Rabbi. Itu hari di mana itu ya Pak, waktu orang dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak ada yang ingat istrinya, tidak ada. Semua mikirkan dirinya sendiri-sendiri, tidak ada yang ingat anaknya. Ya, semua mikir nasibnya sendiri. Rasulullah itu di hari seperti itu yang dia ucapkan ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Maka kemudian Allah mengatakan itu di adkhil min ummatika ya. Jadi masukkanlah, jawabannya Allah, wahai Muhammad, persilahkan sebagian umatmu ya, yang tidak menjalani proses hisab untuk masuk surga lewat pintu sebelah kanan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang tidak ada orang-orang besok yang tidak mengalami apa? Proses perhitungan amal. Ya mudah-mudahan kita semua ya Pak ya, amin gitu. Syaratnya jangan ada masalah dengan sesama kita.
Nama syaratnya itu, jangan melakukan kedoliman antar manusia. Kalau ada yang berbuat dolim dia belum minta maaf, ya ngambil sesuatu belum minta kerelaan keikhlasan orang yang dia ambil barangnya, haknya, ya. Apa namanya? Utang piutang dan sebagainya itu ya. Kalau kita utang kok sudah niat mau bayar, nah sudah niat betul-betul punya duit segera bayar, tapi utangnya belum lunas meninggal, ya besok dibantu oleh Allah. Tapi ketika A punya utang sama B, besok di akhirat A sama B ditemukan dulu Pak. Nah ini yang disebut hisab. Jadi nggak masuk yang langsung masuk ini gitu ya. Tapi tetap dapat syafaat ya, selama meninggalnya tidak mati dalam keadaan syirik ya. Makanya syirik segera tobat ya, karena nggak semua dosa diampuni kecuali orang mati dalam keadaan dia masih syirik. Nah bagi mereka yang nggak punya tanggungan tadi, nggak ada kedoliman, dia sudah minta keikhlasan orang yang dia ya. Nah itu bisa besok di akhirat nggak melalui hisab langsung suruh masuk surga, karena catatannya hijau semua, nggak ada abangnya gitu ya. Begitu kita ada salah sama orang itu abang, salah abang. Makanya mohon maaf, sing paling enteng niku nyun ngapunten lisan toh. Nah hati-hati lisan, kadang nggak sengaja loh, kita itu merasa nggak ada salahnya sama si A sama si B loh, kok neng akhirat ditemokke ya napa to iki. Nah lisan gitu ya. Hati-hati dengan lisan, jangan gampang sekali mencela, meremehkan ya. Itu menggambarkan isi hati kita Pak, lisan itu ya. Nah, orang sombong itu salah satu yang kelihatan awal mesti lisannya dulu, kemudian sikapnya, bahasa tubuhnya ya. Dan yang berikutnya adalah amal-amalnya itu gitu ya. Dan Allah sudah menegaskan tentang Rasulullah ini ya, dalam ini pernyataan dari Allah sendiri ya, At-Taubah ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nyun ngapunten, saya kalau membaca ayat ini ya, itu merasakan Rasulullah itu sayangnya sama kita itu melebihi sayangnya orang tua pada anak. Ya, karena Rasulullah punya ilmunya. Orang tua itu kadang sayang pada anak ya, tapi salah, malah kadang menjerumuskan apa? Anaknya, anak kecil udah dikasih HP, nyun ngapunten loh ya, sudah dikasih HP. Anak SD udah main media sosial. Nah itu ngeri banget loh itu Pak. Sing ahli teknologi di Amerika namanya Silicon Valley itu ya. Itu ra ono sing ngenai anake HP di bawah umur 16 iki ra ono. Wis paling telat umur paling gasik umur 14 dan itu belum boleh mainan media sosial. Media sosial niku napa? Nek sakniki sing kalangan remaja biasanya IG ya. Instagram niku. Nek niki nganu rata-rata mboten gadah akun IG to niki. Ya. Ya sing gadah paling sing cah nom-nom niku ya. Ya, TikTok gitu, nama mulai Facebook ya. Rata-rata anak remaja ya IG itu ya. Apa pengaruhnya, Pak? Pengaruhnya itu tadi. Orang beli kaosnya kudu mereknya sing apik ya, tasnya sing apik. Larang-larang kae sing susah wong tuane to kuwi. Wah, nek tuku nganggo merek. Sepatune regane 500.000 paling murah, Pak. Coba bayangkan itu, jenengan sandalnya regi pinten? Ra nganti 20.000. Ha kuwi sandalnya regane atusan lho. Ini gara-gara itu media sosial ya. Kemudian apa? Mereka hanya gemar pamer, Pak. Apa-apa dipamerke. Nek pedagang punya warung makan, moto makanan member nggih, Pak ya. Lah ana wong iki gawe mie, gawe kopi difoto ae sing do ndelok mau nek ra pengen mie ya gawe mie. Ayo mingin-mingin ayo nek omah pas demi nek ra duwe ya gitu loh. Jadi kalau mau posting hati-hati gitu ya. Orang itu kebiasaan selfie, akhirnya dia nggak sadar sedang mingin-mingini orang lain. Dan mohon maaf ya, dosa orang kalau udah dengki itu mah medeni loh. Jadi kan ana sik dengki sama jenengan ini ngeri itu. Lah itu dia ya.
suami istrinya dipamer-pamer kayak nyun ngapunten ya. Ya bolehlah seneng sama istrinya, bangga dengan istrinya. Nek dipamer-pamer karena wong liya dadi kepengen to ya, Den. Pamer bojo gitu ya. Lah, contohnya kayak gitu ya, pamer anak dan sebagainya. Ya gini ya, kita sewajarnya aja lah bersyukur misalnya wisuda atau apa ya masih wajar ya. Tapi dikit-dikit kok, wah tiap hari hal-hal seperti itu hati-hati ya. Bisa menimbulkan, nah itu penyakit media sosial itu bikin orang riak itu loh, pengen dilihat. Sik nge-like wong piro to iki. Nah, karena sing nonton kan susah, bikin status kan didelok wis didelok wong piro ya iki. Kan gitu ta. Ketika status Anda itu dakwah ya bagus lah ya. Tapi kalau status kok mohon maaf itu pamer-pameran gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu begitu, sayang sama anak ya difasilitasi jajan apa wae ora dikontrol. Nah, kan bahaya. Banyak sekarang orang cuci darah itu makin umurnya makin kecil, Pak. Anak-anak cuci darah itu sekarang banyak sekali. Nah iya, makan minum nggak terkontrol. Minuman yang, mohon maaf ya, jahatnya lembaga kesehatan dunia itu, bahan-bahan yang harusnya nggak boleh dikonsumsi, dimasukkan ke apa? Makanan, minuman, obat-obatan. Nah, efek sampingnya itu yang mengerikan, gitu ya. Nah seperti itu. Penuh cinta dan penuh kasih sayang. Padahal Rasulullah nggak kenal kita ya. Bahkan Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya ya 107. Jadi Rasulullah itu nggak hanya untuk manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat ya. Rahmat itu apa? Kalau ada anak namanya Rahmat atau kalau perempuan Rohmah itu artinya apa? Kasih sayang. Harapannya anak ini punya sifat seperti Rasulullah ini. Penuh apa? Ya, penuh limpahan kasih sayang bagi seluruh alam. Makanya orang Islam itu kalau perang, Rasulullah memberi wanti-wanti, jangan ngerusak tanaman yang sudah mau panen. Jangan ngerusak tanaman yang sudah ditanam. Itu kayak gitu loh. Enggak asal bom kayak gitu ya, enggak ya. Jangan bunuh orang yang lemah. Jangan bunuh orang yang enggak ngelawan. Nah, saiki sehat ra sehat pateni gitu. Cah gede cah cilik pateni. Ini Rasulullah, bahkan orang yang sehat pemuda, kalau dia enggak ngelawan jangan diapa-apakan. Nah, itu contohnya ya. Jadi Rasulullah itu rahmat bagi seluruh alam ya. Binatang, tumbuhan. Makanya jenengan kalau melihat banyak hadis orang masuk surga gara-gara apa? Perkara yang sepele, nyingkirkan gangguan di jalan. Apa namanya? Menyelamatkan anjing yang kehausan. Orang masuk surga gara-gara itu, Pak. Kemudian Rasulullah nggak suka menyusahkan umatnya ya. Contoh hadisnya saya baca terjemahnya, seandainya tidak menyusahkan umatku maka pasti aku mewajibkan mereka untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat, dan pasti aku akhirkan melaksanakan sholat isya sampai sepertiga malam. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sini sebenarnya Rasulullah itu pengennya kita itu kalau mau sholat sikat gigi dulu. Syukur-syukur pakai siwak, ya. Kan alami. Kita ini sekarang pakai kimia lagi kan, pasta gigi, gitu. Makanya nggak pasta gigi, oh jauh kayak pak ngatek duletek pasta gigi deh ya. Saumprit kan wes mumplok, mumplok banget ya. Sunnah, ya menjadi sunnah, nggak wajib. Sunnah kalau mau sholat bersiwak ya, supaya mulutnya nggak terlalu apa mengganggu jamaah lain. Ya. Tapi ini nggak diwajibkan, artinya nggak dosa kalau nggak siwak ya. Dan pasti aku akhirkan pelaksanaan sholat isya sampai sepertiga malam. Sebenarnya Rasulullah pernah ya. Kan dahulu para sahabat itu laki-laki biasanya kalau sholat ya di masjid dengan Rasulullah. Pernah Rasulullah itu sholat sampai malam banget Pak. Isya itu diundur-undur sampai malam. Pernah. Tapi ya sekali-sekali aja. Karena salah satunya Rasulullah tahu ini kalau tengah malam sholatnya pasti memberatkan umatku. Maka yang tengah malam yang sunnah, yang wajib tetap ngisaknya Rasulullah di awal waktu ya. Terus bukti yang lain Rasulullah jenengan sholawat sehari berapa kali? Rasulullah itu doakan jenengan betul?
Ini saya carikan hadisnya ya. Suatu ketika Rasulullah itu ya dengan Aisyah itu di rumah itu ya. Aisyah suatu ketika minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min danabiha wa ma ta'akhkhar ma asarrat wa ma akhlanat. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Kira-kira Aisyah senang nggak Pak? Mendengar doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, senangkah engkau dengan doaku tadi? Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah. Beliau kemudian meneruskan, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap sholat. Loh, Rasulullah itu doakan jenengan setiap sholat gitu ya. Makanya kita itu kalau mau doakan supaya mustajab, setelah memuji-muji Allah membaca sholawat. Dan nanti diakhiri sholawat kemudian diakhiri dengan hamdalah. Lah Rasulullah aja tiap hari doakan kita gitu ya. Dan doanya nggak main-main Pak. Jenengan pernah doakan orang kayak gini? Dosanya yang lalu akan datang diampuni ya Allah, itu pernah. Ini Rasulullah doanya sedetail ini loh ya. Kemudian dengan orang yang mendolimi dia tetap apa? Mendoakan. Orang-orang Taif sekarang beriman ya. Dulu nenek moyang mereka itu yang melempari Rasulullah sampai berdarah-darah. Sampai malaikat gunung itu datang ya. Jibril nemoni malaikat gunung nemoni Rasulullah. Pripun Rasulullah niku wonten gunung loro niku. Ya, piye dekangan pusat ya gitu. Tapi Rasulullah mengatakan ya, Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Lu itu doakan Pak. Jenengan nek disakiti orang gimana? Ya Allah, azab dia ya Allah gitu ya. Ya ini Rasulullah itu enggak ya. Orang-orang yang ndonga nek jenengan kan paling isane ndonga, Rasulullah wis ditawari tak azab sisan piye kae gitu ya. Malah didongake ya. Kemudian Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu menunggu kita Pak. Nunggunya di mana? Ini faratukum alal haud man marra alayya syariba wa man syariba lam yatma abada. Aku menunggu kalian di telagaku. Jadi di surga itu besok ada sungai yang mengalir di surga, sungai Kautsar ya. Ngumpul di satu tempat ya kayak bendungan atau danau ya, namanya haud ya, telaganya Rasulullah itu. Nah, ditunggu di situ Pak. Kita itu ditunggu oleh Rasulullah ya. Aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang mendatangiku, dia akan minum airnya. Dan siapa yang minum airnya tidak akan haus selamanya. Hadisnya hadis apa ini? Bukhari Muslim. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada kita semua ya. Jadi kalau pengen cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi apapun, kenalilah Allah dan Rasulnya ya. Saya kira gitu dulu ya. Ini kalau diterangkan hadisnya lama ini. Baru tentang manisnya iman dan cinta pada Allah dan Rasulnya melebihi apapun ya, melebihi selain keduanya. Demikian dari saya, karena ternyata nggak ada pertanyaan Mas ini. Oh ada. Dalam satu hadis itu dikatakan para sahabat bertanya, siapa Nabi bertanya pada para sahabat, siapa orang yang mau beruntung? Itu para sahabat bertanya, paling beruntung ya kami nih, kami bisa berjuang bersama Rasulullah, bisa sholat bersama Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, yang beruntung itu bukan seperti itu, tapi tidak ikut bersama saya, tidak perang bersama saya, tidak sholat bersama saya, bahkan tidak melihat wajah saya, tapi mereka menjunjung akan sunnah-sunnahku akan jaga. Itu keterangannya gimana? Oh, okay. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal makburah faqala
assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Kita ini disebut ikhwanana oleh Rasulullah ya. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, qala antum ashabi. Nah, orang-orang yang ada saat itu disebut sahabat. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Pada suatu hari Rasulullah SAW berziarah kubur. Beliau berdoa semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai kaum mukminin. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Aku ingin sekali kita melihat saudara-saudara kita. Kata Rasulullah begitu ya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Beliau menjawab, kalian adalah para sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita mereka belum tiba saat ini. Nah, kita ini yang disebut saudara-saudaranya Rasulullah, ikhwan disebut ikhwannya. Rasulullah itu mengatakan, aku ingin sekali kita melihat saudara-saudara kita. Rasulullah itu pengen melihat kita, gitu ya. Nah, ini contoh hadisnya ini ya. Tentu saja ada hadis lain ya, tapi saya ambil contoh bahwa kita ini disebut ikhwan, sementara orang-orang yang di dekatnya Rasulullah itu ashabi, ya, sahabat-sahabat beliau. Demikian ya, ini kakinya wis do pada kaku-kaku. Ya dari saya cukup sekian, banyak kesalahan mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.